Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili, yaitu tafsir surah Yasin. Kita sampai pada ayat 45 sampai dengan 47 yang berjudul sikap orang-orang kafir terhadap takwa. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan belas kasih terhadap makhluknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kalian, bertakwalah kalian, takutlah akan siksa yang ada di hadapanmu, yaitu di dunia. Wa ma khalfakum, dan siksa atau azab yang ada di belakangmu, yaitu di akhirat nanti. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Tetapi ternyata mereka berpaling, tidak menerima peringatan ini. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim, dan adapun orang yang ingkar setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran dan keesaan Tuhan datang kepada mereka melalui para rasul dan juga ayat-ayat Al-Quran, illa kanu anha mu'ridin, mereka selalu berpaling darinya dengan penuh pengingkaran. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir itu kepada orang-orang yang beriman, lilladzina aman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, in antum illa fi dhalalim mubin,
tidaklah kalian kecuali berada pada kesesatan yang nyata. Inilah 3 ayat yang akan kita bahas tafsirnya, dan insya Allah nanti lebih banyak keterangan tentang ayat ke-47 ya. Jadi di samping ayat 47 ini menerangkan tentang kebakhilan, sifat bakhil yang dimiliki oleh orang-orang kafir ketika mereka disuruh untuk membelanjakan hartanya, berinfak, mereka ingkar dan melakukan semacam manipulatif ataupun olah kata yang membingungkan kepada siapapun yang mendengarkannya. Di samping itu juga ayat ini memiliki semacam maksud yang tersirat, bahwasanya sebenarnya orang-orang kafir itu memiliki keyakinan bahwa Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada manusia. Dengan perkataan mereka, anut'imu malau yasha'ullahu at'amah. Apakah patut kami memberikan makan yang seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah memberikan makan kepadanya. Jadi di sini dalam tanda kutip ya, kita bukan berhusnul pada orang-orang kafir, tetapi seolah-olah mereka ini memiliki keyakinan tentang rububiyatullah. Bukan berarti kita mengatakan mereka bertauhid, bukan ya, tetapi seolah-olah orang-orang kafir ini memiliki keyakinan tentang rububiyatullah. Di antara keyakinan tentang rububiyatullah adalah meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Dan kita sebagai kaum mukminin tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan memiliki keyakinan Allah sebagai pemberi rezeki, tapi harus dilengkapi dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kalau meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, ya mintanya, berdoanya, memohon hanya kepada Allah. Rezeki hanya kita mohon kepada dari Allah, bukan dari yang lain. Nah di sini ya ada maksud yang tersirat. Mereka punya keyakinan begitu, tapi itu tidak cukup ya. Keyakinan Allah yang memberi makan, yang memberi minum, yang memberikan rezeki kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk, itu tidak cukup, harus juga dibarengi dengan tauhidul ibadah, bertauhid kepada Allah dalam bentuk penghambaan, baik itu doa, sujud, rukuk, isti'anah, istighatsah, dan semua bentuk ibadah itu mutlak milik Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya itulah tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Nah nanti akan lebih panjang kita akan bahas tafsirnya. Berikutnya tentang munasabah atau persesuaian ayat-ayat ini dengan pembahasan pada paragraf sebelumnya. Setelah memaparkan ayat-ayat secara yakin dan pasti yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaannya dan kuasanya yang sempurna. Selanjutnya di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa orang-orang kafir tetap berpaling dari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak mengakuinya. Pada pembahasan sebelumnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaannya di tata surya, planet-planet. Ada 4 tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang
silih bergantinya siang dan malam. Yang kedua tentang perputaran matahari. Yang ketiga tentang berjalannya bulan, peredaran bulan. Yang keempat bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada porosnya dan tidak akan bertabrakan ya. Kalau tabrakan terjadi kiamat ya. Pada ayat 40 Allah menggambarkan dengan gambaran yang sangat indah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Matahari tidak akan pernah patut untuk menyusul bulan, kemudian malam tidak akan mendahului siang, dan masing-masing berjalan mengikuti garis edarnya. Masya Allah, ini luar biasa gambaran peredaran tata surya yang sedemikian rapi, yang tidak pernah bergeser walaupun satu jengkal pun, satu detik pun tidak pernah. Kalau tergeser maka terjadi kiamat ya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, dan tidak mungkin semua itu terjadi dengan sendirinya ya. Allah Ta'ala mengatur semuanya itu. Jadi setelah dijelaskan ya tentang ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala, maka di sini Allah menginformasikan sikap orang-orang kafir yang tetap berpaling dari ayat-ayat Allah dan tidak mengakuinya. Padahal setiap orang yang berakal pasti menerimanya. Orang-orang kafir tersebut tidak bertakwa kepada Allah, tidak khawatir tertimpa kebinasaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Harusnya mereka mengambil pelajaran bagaimana azab siksa yang Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu yang ada di dunia, yaitu para umat yang menentang rasul-rasulnya. Mereka mendapatkan kehancuran di dunia ini, tidak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati mereka tidak terdapat belas kasih dan empati kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada dalam puncak kebodohan dan kelalaian. Tegasnya, mereka tidak seperti ulama yang mengikuti petunjuk, dan tidak seperti orang-orang normal yang cenderung melandaskan urusan pada sikap kehati-hatian. Ya, karena orang-orang kafir ini hatinya sudah tertutup, sudah mati, tidak bisa menerima, mengakses kebenaran ataupun hidayah sama sekali. Selanjutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kegigihan orang-orang musyrik dalam kegelapan dan kesesatan mereka, acuh terhadap dosa-dosa mereka yang telah lalu dan yang akan mereka hadapi kelak pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakannya, waspadalah terhadap musibah yang akan menimpa kalian sebagaimana yang pernah menimpa umat-umat terdahulu dari berbagai bentuk malapetaka, bencana dan azab dunia yang berada di hadapan kalian, dan takutlah terhadap azab lain yang akan kalian tuju. Setelah itu azab akhirat jika kalian masih gigih dalam kekafiran sampai mati. Jika kalian takut atas itu semua, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, melindungi kalian dari azabnya, dan memberikan ampunan untuk kalian. Teman sekalian, di samping ayat ini merupakan peringatan ya untuk orang-orang kafir, ini juga peringatan bagi kita semuanya ya. Ittaqu, kita semua harus bertakwa. Supaya apa? La'allakum turhamun ini.
supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat ini adalah dampaknya, hasilnya, atau akibatnya, sedangkan usaha kita, sebab yang bisa kita lakukan adalah dengan bertakwa. Takwa pesan yang wajib disampaikan oleh para khotib Jumat, jadi rukun khutbah untuk menyampaikan pesan takwa. Maknanya apa? Antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, yaitu apabila kita meletakkan dinding pemisah proteksi antara diri kita dengan azab Allah. Jangan sampai kita melakukan segala hal yang berdampak kepada siksa Allah, baik di dunia berupa peringatan ataupun musibah dan pelajaran-pelajaran yang tidak mengenakan, menyusahkan kita, ataupun nanti di akhirat yang lebih berat. Itulah takwa. Sehingga konsekuensi tuntutan daripada takwa ada dua: imtitsalul awamir, mengerjakan segala perintah Allah, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi ini perintah yang bukan hanya untuk orang kafir, tapi kita sebagai kaum muslimin harus bertakwa kepada Allah Ta'ala supaya kita mendapat rahmat. Jika hal tersebut dikatakan kepada orang-orang kafir, mereka berpaling. Jika dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, mereka tidak mau bertakwa, tidak mau mengikuti anjuran dan perintah ini. Mereka tidak hanya berpaling pada hal tersebut, namun pada setiap ayat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Setiap datang kepada orang-orang musyrik ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang membuktikan tentang tauhid dan kebenaran para rasul, tipikal mereka pasti berpaling dari ayat-ayat tersebut, tidak sudi memperhatikan, enggan merenungkannya, dan tidak mengambil manfaat darinya. Sebab mereka tidak mempergunakan potensi akal dan pengamatan yang membimbing menuju iman dan membenarkan Nabi Muhammad SAW dengan sebenarnya. Jadi seperti tipikal yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya karena faktor syahwat, ya. Kalau orang yang tidak tahu kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, ini karena penyakit syubhat, kesamaran yang biasanya dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Sementara orang-orang Yahudi ini tahu tentang kebenaran, namun mereka enggan untuk menerimanya. Sehingga penyebabnya mereka ini adalah punya penyakit syahwat. Kita sebagai kaum mukminin harus menghindari dua tipikal ini. Di antara doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, itu orang-orang Yahudi. Mereka punya akal, mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Waladdallin, bukan juga jalan orang-orang Nasrani yang mereka tidak bisa membedakan mana hak dan batil, tidak mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, dikarenakan tidak memiliki ilmu tentang itu. Nah, kita adalah termasuk mudah-mudahan orang yang mengikuti jalan orang-orang yang diberikan nikmat Allah Ta'ala. Siapa itu yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 itu adalah penjelasan atau tafsir dari Al-Fatihah ayat yang ke-7. Selain memiliki keyakinan yang buruk tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka tidak memiliki belas kasihan kepada sesama makhluk Allah. Sebagaimana firman Allah,
Di ayat yang 47 yang sudah kita baca tadi, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apabila mereka diminta untuk bersedekah dan berinfak kepada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan dari sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan mereka, mencemooh dan mengejek. Kalian menyuruh kami untuk mengeluarkan infak kepada mereka. Saya kasih warna tebal ya supaya menjadi perhatian di sini ya, tentang penjelasan statement mereka ini. Seandainya Allah menghendaki, jadi mereka meyakini tentang masyiatullah, Allah punya kehendak, pasti Dia akan memberi kecukupan dan memberi makan dari rezekinya. Mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki ini. Itu makna dari tauhid rububiyah. Maka kami pun menuruti kehendak Allah terkait dengan mereka. Ini yang panjang lebar nanti secara khusus Dr. Wahbah Suhaili memberikan sanggahan dan nanti akan saya tambahkan argumen-argumen sanggahan dari statement mereka ini ya. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Nah, Dr. Wahbah Suhaili menyampaikan ya sanggahan mereka ini. Jadi jawaban mereka ini batil sebab Allah Ta'ala memberikan hak kepemilikan harta kepada hamba. Allah pemilik dunia. Tetapi Allah mempercayakan ya, memberikan amanah kepada sebagian orang untuk mengelola titipan Allah Ta'ala berupa harta yang sedikit. Apapun yang Allah Ta'ala berikan berupa nikmatnya, apakah berupa harta, berupa ilmu, berupa jabatan, harta, tahta, jabatan, semuanya ini adalah titipan dari Allah. Semuanya milik Allah. Tetapi ada sebagian yang diberikan titipan ini. Kemudian Allah menetapkan hak terhadap harta tersebut. Berarti Allah mengecualikan sebagian dari harta tersebut. Dalam Islam mengakomodir kepemilikan. Ada kepemilikan secara kolektif, ada kepemilikan secara pribadi. Dan Islam ini agama yang moderat, tawassut, yang pertengahan. Islam tidak seperti orang-orang sosialis yang tidak ada batas kepemilikan. Dan Islam tidak seperti paham sekuler, materialis yang menonjolkan kepemilikan pribadi. Semuanya diukur dari serba materi. Tapi Islam pertengahan. Allah yang memiliki harta dititipkan kepada hamba sehingga kita harus bersikap moderat dan memberikan hak kepada orang yang membutuhkan. Ketika Allah perintahkan dari harta kita itu supaya kita keluarkan karena ada hak di setiap pemberian atau titipan Allah Ta'ala di harta kita itu. Ada hak orang miskin, ada hak fakir anak yatim, ada juga hak orang yang meminta-minta. Jadi di sini Allah Ta'ala mengecualikan sebagian dari harta tersebut, maka tidak ada alasan untuk protes. Tidak boleh. Ya, orang-orang kafir ini protesnya tidak pada tempatnya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas ya dari tinjauan syar'inya. Kalau dari tinjauan psikologi, ilmu jiwa, ini walaupun tidak persis tetapi secara tersirat saya menangkap bahwa ada semacam gaslighting yang disampaikan oleh orang-orang kafir ini, yaitu manipulatif. Apa gaslighting ini? Menyangkal fakta atau kebenaran, membuat orang lain merasa tidak percaya pada dirinya sendiri, mengisolasi korban, memberikan informasi tidak akurat untuk memanipulasi, membuat korban merasa bersalah atau merasa salah. Gaslighting bisa
sangat merusak secara emosional, membuat korban merasa kehilangan kepercayaan pada diri sendiri atau kesulitan dalam mengidentifikasi kenyataan. Ini bisa kita lebih jauh ya pelajari tentang ini. Banyak orang tua sekarang ini melakukan gaslighting kepada anak-anaknya. Jadi membuli ya kepada anak-anaknya dengan tanpa disadari. Kamu memang ya dengan kata-kata yang tidak pada tempatnya ya, anaknya sendiri dibuli, yang memang tidak bisa berpikir, kamu yang ketinggalan zaman, atau jadi tidak memberikan motivasi kepada anak-anaknya, tetapi malah membuat drop mental anak-anak. Akhirnya tidak punya kepercayaan diri. Misalnya ada interaksi komunikasi ya antara atasan dan bawahan. Bawahan bertanya atau semacam protes kepada atasan. Atasan berkelit, enggak, saya kemarin enggak mengatakan begitu. Kamu saja yang pelupa misalnya. Nah itu gaslighting. Padahal betul bawahan ini mendengar sendiri pernyataan atasan, perintahnya begini, sementara ketika di komplain pada hari berikutnya atasan tidak mengakui tentang pernyataan kemarin. Nah itu gaslighting ya, jadi memanipulasi fakta. Nah apa kaitannya tadi? Orang-orang kafir ini melakukan gaslighting kepada orang-orang fuqara dan masakin ya. Kalau seandainya kalian mau kerja misalnya, kalian mau usaha, pasti kalian akan kaya misalnya. Kalau seandainya Allah mau, akan memberikan rezeki pada kalian. Rezeki yang saya dapatkan ini karena usaha saya, karena kerja saya. Seperti pernyataan Qarun, wa ma utitum apa. Jadi ketika Qarun diminta untuk mengeluarkan zakat, itu adalah karena ilmu yang saya miliki, dia tidak mau mengeluarkannya, dia bakhil. Nah, jadi sebenarnya ini sesuatu yang tidak benar ya. Dan kalau kita lihat pada teori Islam, harta merupakan amanah dari Allah. Jaga dan kelola amanah dengan apa? Dengan menabung ya, untuk menjaga diri dari pada saat nanti kita kondisi-kondisi tertentu, fakir, kita pada sesuatu ya harus kita antisipasi, kemudian investasi untuk bisa kita dapatkan pada esok kemudian. Kemudian ziswaf, zakat, infak, sodakoh, inilah yang perlu untuk kita berikan harta tersebut dari yang kita miliki. Ada hak-hak fuqara dan masakin. Kalau zakat ada 2,5%, kalau infak dan sodako tidak ada batasan. Nah kalau kita kaitkan jemaah sekalian, sebenarnya argumen mereka ini seandainya Allah menghendaki, tentu dia akan memberi makan mereka, adalah argumen yang benar. Namun mereka berbohong dalam argumen tersebut ya. Ini yang saya katakan manipulatif tadi. Jadi ada kalimat ya, jadi saya sebutkan kalimatu haq, kata-katanya benar, wa yuradu biha batil, tetapi dimaksudkan untuk kebatilan. Ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib menanggapi tentang penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Jadi ceritanya pada saat itu ya, latar belakang terjadinya perang Siffin ya, itu ada ya semacam perebutan ya. Dalam tanda kutip lah saya katakan begitu ya supaya lebih beradab. Ada dalam tanda kutip perebutan tahta kekhalifahan antara Ali dan Muawiyah. Ali sudah menjadi khalifah ya, kemudian Muawiyah sebagai gubernur Syam ya, ingin juga menjabat sebagai khalifah dengan latar belakang masing-masing ya, kita berhusnudzon kepada para sahabat. Nah ketika masing-masing ini berupaya untuk melakukan rekonsiliasi ataupun islah, yaitu perdamaian di antara masing-masing, dengan mengutus Amr bin Ash pada utusan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari pada
kelompok Ali bin Abi Thalib untuk bertahkim, berdamai ya. Itu orang-orang Khawarij tidak mau menerima dengan alasan ini ya, saya kutip salah satu ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah, bukan milik manusia ya. Jadi tidak ada rekonsiliasi seperti itu, kita kembalikan kepada Al-Quran. Ini kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haq urida bihal batil, ini kata-kata benar namun maksudnya salah. Jadi tidak pada tempatnya alasan penolakan mereka dengan ayat ini ya. Nah itulah ya, kadang-kadang banyak sekali saat ini ya, fakta-fakta di lapangan yang sepertinya ada seseorang yang menyampaikan alasan-alasan yang tidak pada tempatnya. Nah ini panjang penjelasannya, tetapi kurang lebih seperti inilah mereka menyampaikan tentang masalah takdir, tetapi tidak pada tempatnya. Jika kita disuruh untuk berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat. Bukan hanya benar saja perkataan, tapi tepat atau tidak, karena dalam pepatah Arab dikatakan likulli maqamin maqal, setiap tempat itu ada perkataan yang tepat. Benar saja tidak cukup. Kalau disampaikan kepada audien yang tidak sesuai dengan konteksnya menjadi salah paham. Misalnya masalah zuhud ya. Kita menyampaikan tentang masalah tema zuhud, tetapi audiennya itu orang-orang fakir miskin, itu nggak tepat. Zuhud itu untuk audien yang kaya raya. Orang bisa zuhud itu kalau dia punya kemampuan. Dia bisa membeli rumah 10 dengan uangnya, tapi rumahnya hanya 1. Itu namanya zuhud. Dia bisa membeli mobil 5, tapi mobilnya hanya 1. Itu zuhud namanya. Tapi kalau orang miskin disuruh zuhud bagaimana lagi? Orang makan aja kesusahan, mau zuhud bagaimana? Nah, orang miskin itu temanya tema sabar ya. Tema tentang ketabahan, menerima ya dengan qanaah. Itu tema-tema. Orang kaya temanya syukur, temanya zuhud dan sebagainya. Itulah qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang tepat. Jadi khatibun nas ala qadri uqulihim ya, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Nah, berikutnya tema ataupun agak berbeda ya kelanjutannya. Firman Allah, mimma razaqnahum yunfikun, mengandung dorongan untuk berinfak. Karena Allah Ta'ala telah menganugerahkan rezeki kepada kalian. Jika kalian berinfak, Allah akan mengganti dengan rezeki lain sebagaimana Dia memberi rezeki sebelum itu. Ini juga merupakan celaan terhadap sikap bakhil yang sangat buruk. Orang bakhil yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dengan harta orang lain. Karena harta adalah kepunyaan Allah Ta'ala dan di dalamnya terdapat hak orang lain. Ini juga celaan terhadap sikap tidak memiliki rasa belas kasih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekalian ada kisah nyata begini ya. Insya Allah kita akan dapat pelajaran dari kisah ini. Mohon diperhatikan dengan baik. Pada waktu itu ada seorang pengusaha yang kaya raya, punya karyawan sekitar 2.000 orang. Berarti kan perusahaannya besar ya. Tetapi pada saat tersebut pengusaha ini mengalami kebangkrutan. Pokoknya bangkrut ya perusahaannya. Karyawan ya dirumahkan dan perusahaannya tutup. Ketika dia minta tolong ke sana kemari sudah tidak direspon. Akhirnya singkat cerita datanglah kepada salah seorang kiai atau ustadz minta nasihat tentang apa solusi untuk menyelesaikan problematikanya yang berat ini. Maka ustadz ini menyampaikan satu hadis nabawi, ini saya kutip di sini ya. Sudah kita dengar insya Allah ya.
tapi pengamalannya yang mungkin belum maksimal ya. Jadi Ustadz ini menyampaikan hadis nabawi ini, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada satu hari pun pada waktu pagi hari seperti ini ya, habis subuh seperti ini, setiap hal yang ada di dalamnya illa malakani, kecuali ada dua malaikat yang zilani, yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu mendoakan yang baik, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak pada pagi hari ini. Wa yaqulu al-akhar, sedangkan malaikat kedua berdoa dengan keburukan, Allahumma a'ti mumsikan halakan, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim ya. Akhirnya pengusaha ini mengamalkan hadis ini ya. Diamalkan poin pertamanya. Dia ingin doanya dari malaikat, ya Allah berikanlah ganti orang yang suka berinfak pada waktu pagi hari, pada waktu subuh seperti ini. Maka setiap hari pengusaha ini infak tidak banyak, hanya Rp2.000 saja. Masya Allah, dia rutin ya, infak setiap pagi Rp2.000, terus selama 2 tahun berturut-turut. Maka setelah 2 tahun dia berdoa, ya kurang lebih lah, tidak persis ya, tiba-tiba dia dipertemukan dengan kawannya yang akhirnya siap menjadi investornya. Tanya, mungkin kawan lama, tanya kabar begini begitu ya, dia cerita punya karyawan 2.000, perusahaannya bangkrut begini. Kemudian temannya ini tertarik, ya, kalau begitu saya kasih investasi ya, panggil lagi karyawan-karyawanmu dan produksi lagi begini begitu, dan alhamdulillah ya, dia bisa bangkit kembali dari kebangkrutannya. Karyawan yang sebelumnya 2.000 itu dipanggil, kemudian bahkan bertambah, karyawannya menjadi 4.000, Masya Allah. Kembali dengan sukses ya, mengamalkan infak yang hanya 2.000 tiap pagi, Masya Allah. Akhirnya sukses ya. Kemudian setelah sukses mereka berkomunikasi ya, istrinya mengingatkan, Mas dulu kan ada nasihat dari seorang ustadz begini ya, kita menjadi seperti ini, Allah Ta'ala memberikan rezeki lagi kepada kita. Oh iya ya, ustadznya itu kondisinya dulu sederhana, ketika dia berkunjung silaturahim, ustadznya tetap kondisinya sederhana ya. Ya barangkali Allah alam, ini tidak perlu kita ambil pelajaran ya. Kadang-kadang ada ustadz yang bisa memberi nasihat tetapi tidak mengamalkan apa yang disampaikan. Nah, ini nggak boleh kita tiru kalau seperti ini ya. Harusnya ketika kita memberikan nasihat harus diamalkan juga. Jadi ustadz ini ya mungkin pilihannya ya dalam kondisi yang sederhana seperti itu, Allah alam. Jadi ini bisa kita amalkan masing-masing. Mungkin sudah kita amalkan tetapi mungkin kurang rutin ya, kurang intensif. Mau silahkan bagi bapak-bapak yang berjamaah ke masjid sanggup infak apakah 5.000, 10.000 tergantung yang di dompet kita berapa, masukkan ke kotak masjid rutin tiap pagi, tiap subuh. Bagi ibu-ibu juga bisa, tetapi kalau tidak bisa maka buat umplung di rumah, buat umplung infak subuh. Nanti kalau sudah terkumpul bisa ditransfer ke Palestina misalnya, mau silahkan, atau ke saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh yang masih membutuhkan, silakan, itu ke teknis ya. Yang penting ada kemauan, rencana untuk tiap pagi infak subuh, insya Allah akan ada banyak keberkahan pada saat itu, hari itu, dan keberkahan jangka panjangnya. Baik, kemudian jemaah sekalian, tidak hanya itu, mereka juga mencela orang-orang yang menyuruh mereka untuk berinfak dan menuduhnya sesat. Jadi kalimat yang mereka sampaikan, innantum illa fi dhalalim mubin, ini banyak ahli tafsir yang menunjukkan, menafsirkan ini kalimat dari orang-orang kafir ya. Kalau Ibnu Jarir at-Tabari itu mengatakan ini kalimat Allah Ta'ala ditujukan kepada orang kafir, tapi yang rajih, yang kuat sepertinya ini adalah kalimat yang disampaikan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang yang menyuruh infak.
Maksudnya anjuran kalian agar kami berinfak benar-benar berada dalam kekeliruan yang nyata dan menyimpang dari petunjuk dan kebenaran ya. Jadi mereka bersikap sesuatu yang salah tetapi mengklaim, itu tadi manipulatifnya di sini. Mengklaim justru mereka itu berada dalam kebenaran dan yang memerintahkan infak itu berada dalam kebatilan. Nah, frasa in antum illa berfungsi untuk pembatasan. Ini adalah pemahaman keliru orang-orang musyrik. Sebab hikmah Allah menghendaki perbedaan rezeki bagi manusia. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki ya. Nanti bisa kita buka ayat yang bagus sekali, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi jemaah sekalian, kalau dalam kehidupan ini ada kaya, ada miskin ya, ada orang mampu dan ada orang yang tidak mampu. Itulah sunnatullah. Kalau orang kaya semua, nanti siapa yang akan bekerja ya? Yang mau menjadi pekerja, yang mau menjadi buruh ya, yang butuh menjadi pegawai, itu tidak ada. Jadi Allah Ta'ala memang sengaja memberikan perbedaan rezeki di antara manusia karena ada hikmah yang ada di balik itu. Kalau ada muzaki, ya ada orang yang mustahik. Kalau ada orang kaya, ada orang miskin, supaya semuanya saling ta'awun, saling bekerja sama dalam kebaikan dan dalam kesabaran ya, bukan saling membanggakan kemampuannya. Itu hikmahnya. Baik, apabila ini tambahan dari saya ya, antara ibadah dan kekayaan ini, ada mungkin orang yang berpikir ya, saya sudah rajin sholat, tapi begini-begini saja rezeki saya ya. Harta saya tidak bertambah. Nah, ini perlu kita tadabburi ya, surah Asy-Syura ayat ke-27 ini ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi'ibadi khabirum basir. Seandainya Allah membentangkan, melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hambanya, lagi Maha melihatnya. Ayat ini diturunkan kepada ashabus suffah, orang-orang yang berada di Masjid Nabawi, para fuqara masakin ya, para bujangan. Di situ ada Abu Hurairah, juga sahabat yang lain ya. Mereka para bujangan ini, dan mereka tidak punya pekerjaan. Mereka fokus menjadi santrinya Rasulullah, dan pada akhirnya pada zaman Umar mereka disebar menjadi para dai, disebar ke seluruh penjuru negara yang ditaklukkan oleh umat Islam, sehingga ketika mereka sudah selesai nyantri di Masjid Nabawi, mereka disebar. Ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi pejabat di sana sini, sukses ya. Mereka sudah kuat ilmu agamanya, disebar luas menjadi pejabat sukses. Nah, itu ya tentang metode pesantren yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Nah, pada awal-awal ketika mereka hidup dengan prihatin ya di Masjid Nabawi, mereka hanya berdasarkan belas kasihan ya. Makanya dari mana? Ya mungkin kalau sekarang terjadwal ya. Kalau dulu siapa yang berkenan orang-orang kaya memberi makan kepada para santri di Masjid Nabawi ini, ashabus suffah ya. Nah, mereka ini berangan-angan pada saat itu, seandainya kami punya kekayaan begini begitu, maka turunlah ayat ini ya, untuk
menolak persepsi mereka. Kalau mereka seandainya Allah memberikan rezeki kepada kelompok-kelompok tertentu, maka orang-orang itu akan melebihi batas, ya, tidak akan bersyukur. Orang yang punya kemampuan mengelola dalam batas uang tertentu, itu karena memang kalau dilebihkan itu dia tidak akan bisa mengelola dengan baik, terjadi pemborosan. Orang yang memang dalam kapasitas tertentu tidak bisa berkiprah lebih tinggi, misalnya dalam jabatan tertentu, memang kalau dia diberikan jabatan yang lebih tinggi dia tidak akan bisa amanah. Nah seperti itu ya, kita tetap berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki seperti sekarang ini, maka itulah kapasitas kita, memang ukurannya di situ. Kalau seandainya dilebihkan, kita nggak akan bisa membawa diri dengan baik. Nah, maka di sini ada hikmah disampaikan oleh Qatadah, ya, bahwasanya khairu rizki mala yudghika wala yulhika. Sebaik-baik rezeki itu sesuatu yang tidak bisa membuat sombong, kemudian tidak membuatmu lalai. Kalau kamu dengan rezekinya lalai, sibuk dengan tokonya sehingga tidak sholat berjamaah, nah seperti itu contohnya ya. Sibuk dengan dagangannya sehingga tidak sempat tilawah Quran misalnya ya, karena tidak ada asisten pembantu yang bisa membantu berjualan, nah, misalnya begitu. Nah itu berarti rezekinya justru membuat dia lalai dari berzikir pada Allah Ta'ala. Nah kita diajarkan di dalam surah Al-Lail, nanti bisa kita buka ayat 5-10, ada rumus-rumus di situ. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, maka ada fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra di sini. Maka kami mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan kebahagiaan dengan a'ta wattaqa, ya, suka memberi dan memiliki ketakwaan. Allah yang mengayakan dan memiskinkan suatu kaum, memerintahkan orang-orang miskin untuk bersabar dan memerintahkan orang-orang kaya agar berderma dan bersyukur. Ini saya katakan tadi ya. Jadi tema untuk orang-orang miskin itu bersabar, sedangkan tema untuk orang-orang kaya ya bersedekah, berderma, berinfak. Ujian kemiskinan itu lebih ringan daripada kekayaan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, karena aktsaru man yudkhilul jannah al-masakin. Kebanyakan orang yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Faktor yang bisa menyebabkan masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Li'anna fitnatal faqri ahwanu. Karena ujian kefakiran itu lebih ringan, sehingga lebih mudah untuk bersabar. Wa kilahuma yahtaju ila sabri wa syukur. Keduanya membutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Orang miskin sabar dalam menerima kemiskinannya, orang kaya juga sabar juga, tapi yang lebih dominan syukurnya. Orang kaya sabar. Kenapa? Tiap hari ada proposal yang masuk dari berbagai macam kalangan ya. Proposal-proposal ya disikapi saja dengan positif ya, karena berarti mereka berhusnudzon. Orang ini punya kemampuan untuk memberikan infak dan sedekahnya. Kemudian ada lagi hikmah, menyadari bahwa rezeki tidak diukur dengan kepandaiannya. Kita harus menyadari bahwa rezeki seseorang tidak tergantung kepada kecerdasan akal semata, kepada banyaknya aktivitas, keluasan ilmu, meskipun dalam sebagiannya itu merupakan sebab rezeki, namun bukan ukuran secara pasti. Kesadaran tentang hal ini akan menjadikan seseorang bersikap qanaah, terutama ketika melihat orang yang lebih bodoh pendidikannya, lebih rendah dan tidak berpengalaman, mendapatkan rezeki lebih banyak daripada dirinya, sehingga tidak memunculkan sikap dengki dan iri. Ada sebagian orang yang pendidikannya hanya lulusan SD misalnya, tapi sukses ya. Di Malang ada warung yang sangat ramai ya, di daerah Dau, ada warung tani. Itu ownernya hanya alumni, dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya,
Tetapi beliau luar biasa, setelah sukses ini menjadi trainer di mana-mana, menjadi narasumber ya dalam bab entrepreneur ya, Masya Allah luar biasa. Jadi pendidikan tidak diukur oleh ijazah, ataupun kesuksesan tidak diukur oleh semata-mata dari lulusan mana ya. Ini semuanya kembali kepada yang pertama adalah takdir Allah Ta'ala, kemudian berikutnya adalah upaya-upaya dari manusia sendiri sejauh mana dia berikhtiar menjemput takdir Allah Ta'ala tersebut. Kemudian ini slide terakhir ya. Terakhir, fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, orang-orang musyrik adalah kaum yang gigih dalam kezaliman, kesesatan, keangkuhan, dan kesombongan. Mereka enggan merenungkan berbagai peristiwa pada masa lalu, peristiwa sejarah nasib umat-umat yang dibinasakan oleh Allah karena mendustakan para utusannya, dan enggan merenungkan kehidupan akhirat. Apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, mereka enggan untuk bertakwa. Yang kedua, tipikal dan karakter mereka lainnya adalah berpaling dari ayat-ayat Allah, mendustakannya dan tidak mengambil manfaat darinya. Hal tersebut disebabkan keengganan mereka melakukan perenungan yang bisa membawa mereka kepada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, sebagaimana mereka melepaskan kebesaran Sang Pencipta, mereka juga tidak memiliki simpati dan belas kasih kepada sesama manusia. Mereka benar-benar kehilangan rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Maka ketika dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, mereka justru bakhil dan mencemooh. Begitulah keadaan orang-orang bakhil di setiap zamannya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka, ya, memberikan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mencerna ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul ya dalam hidayah, kendali, inayah, juga riayah. Kekuatan segalanya adalah dari Allah Ta'ala, tetapi kita sebagai manusia diberikan potensi, akal, pikiran, fitrah untuk menjemput hidayah itu, sehingga kita tidak berpaling darinya. Monggo silahkan kalau ada satu pertanyaan barangkali yang ingin disampaikan, ditanyakan, monggo, kami persilahkan. Jadi inilah keyakinan yang harus kita miliki ya sebagai orang-orang yang mukmin, yang beriman dan memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat tadi. Jadi harus seimbang. Di satu sisi bahwasanya Allah Ta'ala kita yakini satu-satunya zat yang memberikan rezekinya kepada manusia. Sementara di sisi yang lain, kita pada saat beribadah atau saat menghamba kepada Allah Ta'ala, itu sebenarnya yang harus kita landasi tidak ada hubungannya ataupun motivasi kita ya, itu tidak semata-mata untuk duniawi ya. Karena apa? Karena kalau misalnya ya sholat duha ya, yang bisa membuka pintu rezeki, barang siapa yang sholat 4 rakaat pada awal waktu, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya pada akhir waktu. Itu hadis qudsi. Jadi kalau kita sholat duha di awal waktu 4 rakaat, yang pertama lillahi ta'ala dulu. Kalau kita sudah rutin ya, sementara belum ada hasil dari si duniawi ya, kalau orang yang tujuannya dunia, berhenti ya, percuma saja. Itu kawan saya yang nggak pernah sholat duha, buktinya sukses. Nah itu kalau dia tidak ikhlas ya, motivasi utamanya hanya untuk dunia, sehingga ketika dia rajin ibadah, dunia tidak dia dapatkan, dia akhirnya malas. Apalagi kalau dia tinggalkan sholat duha, kok malah rezekinya semakin lancar. Nah itu istidros namanya ya. Jadi ada hadis yang bunyinya begini, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Walakin la yu'til imana illa man yuhibbu. Tetapi Allah
tidak memberikan keimanan, hidayah, petunjuknya kecuali kepada yang Allah cintai saja. Nah, kita mau yang mana? Pasti yang kita inginkan adalah dua-duanya ya, iman dan dunia. Tapi kalau disuruh milih ya kita pasti memilih iman. Maka di sini yang penting adalah bagaimana kita memberikan keimanan dan adab kita kepada Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat ke-23, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh kita pertanyakan, atau bahasa lugasnya tidak boleh kita protes tentang apa yang Allah tentukan, Allah kerjakan. Wa hum yus'alun, tetapi manusialah yang dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita misalnya ya bernasib, ada sebagian orang lah ya bernasib kurang beruntung dari sisi duniawi. Saya sampaikan pada Jumat yang sebelumnya, bukan yang kemarin tapi yang sebelumnya, tentang masalah motivasi untuk berangkat haji ya. Barangkali ada sebagian yang berpikiran ya pesimis ya, maksudnya kita sudah sering, misalnya sebagian orang sering mengantar orang jamaah haji kok saya nggak dipanggil-panggil, misalnya begitu ya. Nah, di sini harus beradab pada Allah Ta'ala. Jadi, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh kita pertanyakan, tidak boleh kita protes tentang apa yang Allah kehendaki. Wa hum yus'alun, manusialah yang harus mempertanggungjawabkan. Artinya apa? Apa yang sudah kita lakukan ya dalam rangka untuk menjemput takdir Allah Ta'ala tadi ya. Motivasi yang disampaikan oleh para motivator, yaitu sesungguhnya Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Nah, bagaimana supaya kita merasa terpanggil sehingga dimampukan Allah Ta'ala? Itulah wilayah insaniyah kita ini, wilayah ikhtiar kita di sini. Adapun wilayah takdir itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak. Jadi ada istilahnya ikhtiar insani dan ada takdir robbani. Itu antara sebab dan akibat. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Sehingga ada kalimat hasil tidak mengingkari usaha, ini sebenarnya ada benar, tapi juga kalau tidak kita dudukkan secara tepat, bisa-bisa ini ada unsur-unsur yang tidak benarnya ya. Karena ada orang-orang yang tertentu tadi yang usahanya biasa. Ada cerita ketika seorang ya buka usahanya full 6 hari, mulai pagi sampai sore. Rezekinya biasa saja, tokonya biasa. Tapi ketika dia tinggalkan waktu-waktu untuk sholat jamaah, ditutup ya karena nggak punya pegawai perempuan, ditutup untuk sholat jamaah, dan juga dia hanya memilih waktu-waktu tertentu yang misalnya karena dia fokuskan ya untuk sholat Jumat misalnya, sehingga ditutup tokonya full, justru rezekinya semakin lancar. Nah, itulah wilayah rezeki, itu wilayah Allah Ta'ala. Sedangkan ikhtiar kita sebagai manusia itu adalah hanya sekedar sebabnya. Dan para sahabat dulu sudah mencontohkan ya, mereka tidak ada kaitan ya memberikan contoh pada kita. Usaha ya usaha, adapun ibadah itu adalah memang tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, mendapatkan ridhonya. Ketika Allah ridho akan memberikan apa yang kita minta ya, dan sebagainya. Jadi ini ceritanya, jawabannya panjang ya, tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, insya Allah ya. Kalau kita memiliki pemahaman yang tepat, yang utuh, akan bisa bersikap dengan tepat ya. Jadi intinya kita tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Allah sudah memberikan takdir kepada saya untuk miskin, ya maka saya nggak perlu usaha. Toh kalau usaha nanti tetap miskin. Nggak boleh begitu ya. Siapa yang tahu tentang takdir kita? Nggak bisa. Setiap orang nggak ada yang tahu, mengintip
Bagaimana takdirnya di Lauhul Mahfud? Kalau dia miskin selamanya nggak ada. Siapa yang tahu kalau dia memang tidak bisa berangkat haji sehingga tidak punya semangat, pesimis. Terus memang saya ditakdirkan nggak bisa berangkat, ya sudah, seperti itu nggak boleh. Tetap harus ada optimis dan berhusnudzon pada Allah, memiliki persangkaan yang baik pada Allah Ta'ala. Ada usaha-usaha yang sifatnya konvensional, yang reguler, yaitu dengan berusaha mengeluarkan atau menabung, ya, kemudian juga berusaha materialis secara materi. Ada yang usaha-usaha yang sifatnya non materi, intinya adalah usaha langit. Dan kalau kita tanya, mungkin dengan sebagian para pengusaha, kalau pengusaha yang betul-betul mukmin itu 99,9 keberhasilan itu adalah takdirnya. Takdir Allah, hanya 0,01% saja itu yang dari usahanya sendiri. Kalau dibalik, wah ini bahaya ya. Kalau dia meyakini ini usaha saya, itu ila min ilmin indi, itu kata Qur'an ya, ini adalah hanya ilmu yang bisa menyebabkan saya begini, itu bahaya ya. Baik, saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Semoga kita istiqomah di jalan kebenaran. Allah menerima semua amal kita dan memasukkan kita tergolong orang-orang yang mendapat nikmat hidayah lahir dan batin, dunia akhirat. Semoga kita semuanya sukses dunia akhirat dan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.